Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wala syari'ata ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita yang merupakan rutin di Masjid Al-Muhajirin Kerinci Grand Kahuripan yang insyaallah setiap Sabtu ba'da zuhur ya kita kembali jalankan. Nyala. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kajian kita seperti biasanya untuk kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi pembahasan kita masih di dalam kitab Nizamul Islam, mu'alliful kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah alaih, masih di bab Thariqul Iman. Kita lanjutkan ya di bab Thariqul Iman. Kita review sedikit. Pekan sebelumnya kita masih membahas tentang apa? Khasiatul insan. Khasiatul insan. Khasiat itu adalah potensi al-insan, yaitu manusia. Ya, potensi manusia. Apa kemarin? Bahwasanya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai pertama kali diciptakan sampai terakhir diciptakan memiliki potensi yang sama. Apa itu? Al-hajat udawiyah. Hajat udawiyah yaitu kebutuhan fisik ya. Jadi semua manusia dari pertama sampai akhir, siapapun itu yang namanya manusia punya namanya hajatul udawiyah. Hajatul udawiyah adalah kebutuhan fisik. Yang kemarin makan dan seterusnya ya. Terus kemudian selain daripada hajatul udawiyah ada lagi yang namanya gharizah atau ghariz. Gharizah itu apa? Gharizah itu naluri. Jadi setiap manusia memiliki naluri. Nah, naluri itu kita sudah bahas bahwasanya ada yang namanya naluri atau gharizatut tadayyun. Apa gharizat tadayyun? Naluri untuk mensucikan sesuatu. Jadi setiap manusia itu mesti
ada kecenderungan dia untuk mensucikan sesuatu. Meskipun ada yang bilang katanya kalau yang ateis gimana, nggak percaya Tuhan. Iya betul, dia tetap memiliki goriza itu. Kadang memang namanya goriza atau gorois itu kadang muncul, kadang tidak, ya tergantung dari pemicunya. Kalau tidak ada pemicu ya nggak muncul dia. Ya, sama seperti halnya goriza yang lainnya, yaitu gorizatul baqa. Namanya goriza itu kadang muncul, kadang tidak. Muncul ketika ada pemicunya. Goriza tadayun muncul ketika ada pemicunya. Jadi seorang yang tidak meyakini atau tidak mempercayai adanya Al-Khaliq, adanya Tuhan, tidak mensucikan sesuatu, maka di saat tertentu dia mesti muncul goriza itu. Contohnya apa? Ketika sedang ada musibah. Ya, kalau nggak salah kemarin ada gempa ya. Terasa? Di mana? Sedang di mana? Sedang di rumah? Pernah merasakan gempanya gede nggak? Lumayan gede. Gimana perasaan bapak-bapak? Coba, ibu-ibu yang di rumah kemarin di sini ngerasain nggak? Coba. Bagaimana perasaan kita ketika ada gempa? Kaget. Apa nyantai aja gitu? Enggak, panik. Terus kemudian ada al-khauf di situ. Ada takut gitu, ada perasaan takut, ada perasaan lemah gitu loh. Ada perasaan bahwa kita tuh lemah, nggak berdaya gitu loh. Ada yang bisa menghentikan gempa? Sabar. Gitu kan nggak bisa kan? Nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika ada gempa, ketika ada musibah, maka manusia itu akan merasa lemah. Nah, ketika merasa lemah itulah akan biasanya seiring dengan itu muncul goriza tadayun. Itu merasa lemah. Kemudian dari merasa lemah itu dia akan merasa bahwasanya ada yang lebih kuat, ada yang maha kuat di balik itu semua. Nah, ini biasanya munculnya begitu gitu ya. Terus kemudian selain goriza tadayun ada gorizatul baqa kemarin. Goriza baqa adalah naluri mempertahankan diri, dan di antara goriza baqa itu turunannya adalah hubbut tamalluk dan hubbu syiadah. Ya, senang atau suka dengan posisi tertentu, kedudukan tertentu, kan senang kan, semua orang kayak gitu kan? Iya, ya Pak, iya. Ya enggak? Ini yang hadir di sini pejabat bukan ini? Pejabat apa ini? Nah, ya dengan kedudukan seperti itu kan, manusia secara kalau misalkan belum merasa senang ya belum menjadi pejabat toh. Coba kalau sudah merasa menjadi pejabat, wah terasa nih. Aing ya, hanya minta cium tangan, ya kan pejabat kan begitu. Punten-punten ada mungkin dari mulai level tertentu sampai ke level yang tinggi itu. Itu hubut tamalluk. Terus kemudian ada hubus syiadah. Hubut tamalluk. Tadi hubus syiadah, kemudian ada hubut tamalluk. Apa itu hubut tamalluk? Hubut tamalluk apa? Naluri itu dari gorizah bako. Ada hubut tamalluk itu senang akan kepemilikan sesuatu gitu. Senang memiliki sesuatu atau suka gitu loh. Biasanya siapa yang senang memiliki sesuatu ya? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh ibu-ibu Bu. Yang kata bapak-bapak ibu-ibu ini. Iya, biasanya kalau ada apa ya biasanya? Apa? Tas-tas itu loh. Oh, pernik. Enggak, biasanya yang saya sampai hari ini enggak masuk akal itu beli tas gitu loh. Tas yang harganya berapa? Berapa? Tas biasanya ada berapa? Enggak, yang di sekitaran kita yang pernah dengar apa? 15 juta ya? Ada tas 15 juta? Ada. Kecil 15 juta mah cenah. Ada yang 20 juta. Ada yang sampai 30 juta. Coba, kebayang enggak? Tas bapak-bapak berapa duit itu, Pak? Ada tas yang memang harganya segitu. Coba, seneng enggak mereka? Seneng gitu loh. Bahkan punten-punten ya, mohon maaf ibu, biasanya kan kalau ada pertemuan apa, tasnya ditara gitu ya. Biar apa? Biar kelihatan. Nih, 20 juta coy. Ini 20 juta nih. Seneng kan? Ada perasaan senang, itulah muncul dari goriza bapak sebenarnya.
turunan dari goriza bako adalah hubbu tamalluk, seneng punya sesuatu gitu loh, seneng memiliki gitu. Bapak-bapak juga begitu kan? Coba seneng terhadap apa, Pak? Ayo seneng sama apa, Pak? Masa enggak punya seneng? Awewe, masya Allah. Masa di ini gitu lah. Yang biasanya suka di selfiein kan? Gitu lah. Punya apa baru nih? Handphone. Iya kalau harta biasanya kan harta hubut tamaluk itu kepemilikan kan? Biasanya harta atau benda tuh. Senang sama benda tertentu. Contohnya benda apa? Yang disenengin benda apa? Nah, saya punya benda apa saya ya? Iya biasanya seneng. Biasanya ini ya gadget. Anak-anak muda pernah muda Pak? Enggak. Gadget perhatikan. Gadget yang mereknya apa biasanya? Oppo. Gadget berapa duit sih? Yang bapak-bapak punya, kalau ini nggak punya kan? Lo iya kan itu biasanya anak-anak muda atau waktu kita muda itu loh kan HP baru nih gitu loh. Ada perasaan senang maksud saya begitu. Jadi yang itu mah matching itu mah merek sih. Gitu loh. Ini loh Oppo merek Jawa lo Oppo. Oppo. Ada juga yang Lenovo, ada juga yang apa sih yang buah kecapi digigit itu loh. Apa itu? Wah, pernah nggak tahu? Apple. Iya, Apple ya. Tongkrongannya beda nggak kira-kira kalau bawa Apple dengan bawa ini? Hah? Bedanya gimana? Perasaan asal pengen begini aja ya. Biar apa? Kan seneng dia lihat. Sama kalau misalkan punya apa? Bapak-bapak nih. Jam tangan yang berapa duit, Pak? Iya standar berapa? Jam tangan itu ada yang 15 juta, Pak. Ada yang 20 juta, Pak. Jadi kalau pakai jam tangan 20 juta biasanya gini, Pak. Itulah. Yang itu tuh yang itu. Ini merupakan bagian dari gorizah bako. Turunan dari gorizah bako adalah apa tadi? Hubbu tamaluk. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu di rumah punya senang sesuatu, kepemilikan terhadap sesuatu, ada rasa senang, ada rasa mungkin bangga apa, itu fitrah gitu loh. Nah, kalau dalam kajian ini adalah itu fitrah karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan khasiat itu kepada kita, yaitu hubbu tamaluk gitu loh. Makanya kalau misalkan Pak itu udah terios Pak, begitu. Terios yang mana? Ya kan begitu. Dan seterusnya. Itulah bagian daripada hubbu tamaluk. Bagian daripada goriza bako. Ada goriza tadayun, ada goriza bako, terus goriza nau. Gorizah nau kemarin sudah kita bahas bahwasanya di gorizah nau itulah ada muncul kasih sayang sama istri Pak. Iya tuh sayang, kedengeran gimana kalau nggak sayang ya? Kenapa? Iya kita sayang sama anak sayang sama ibu sama bapaknya. Kalau memang terlihat seperti itu fitrah, ya betul fitrah. Tapi kalau kita sadari, ini adalah bagian dari gorizah nau. Ya, jadi senang sama anak senang. Atau kita senang dengan lawan jenis, gitu loh. Kita senang dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan maksudnya, atau sebaliknya, itu adalah wujud daripada gorizah nau, begitu. Ya, disadari ini kita membicarakan masalah siapa sih ahli insan itu. Ya, kemarin ada hajatul udawiyah, kebutuhan fisik, terus kemudian ada gorizah. Gorizahnya hanya ada 3. Gorizah tadayun, naluri mensucikan sesuatu, ada gorizah bako sebagai mempertahankan diri, kemudian ada gorizah nau, naluri untuk melestarikan jenis atau keturunan, ya. Manifestasinya bisa sayang terhadap anak dan seterusnya. Tapi ada satu yang menjadi fokus bahasan kita pada siang hari ini adalah khasiat
yang berikutnya. Apa kemarin? Apa? Lupa. Padahal kemarin udah di ini ya. Khasiatnya adalah sebenarnya kalau kita bicara masalah khasiat atau potensi manusia, itu antara berpikir dan akal itu dua hal yang berbeda. Berpikir dan akal dua hal yang berbeda. Berbedanya di mana? Kalau berpikir itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas. Berpikir apa? Aktivitas atau suatu ya perbuatan sebenarnya yang di dalam diri manusia itulah berpikir. Tapi kalau akal itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada hamba gitu loh. Sesuatu yang Allah karuniakan kepada hamba gitu loh. Cuma masalahnya akal ini sifatnya gaib, nggak ada bentuknya. Coba kalau manusia disebut akal itu apa akal? Kadang suka begini ya, menunjukkan bahwasanya akal itu ada di otak. Benar nggak kira-kira? Hah? Kita perjelas ini. Kalau misalkan manusia itu bisa berpikir, ya berpikir di mana? Ini kan berpikir. Terus kemudian akal sih ya. Kan suka gitu kalau marah ya. Nah itu akal dengan berpikir sebenarnya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau berpikir itu adalah aktivitas. Berpikir aktivitas. Kalau akal itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita. Kan kemarin sudah kita bahas, buktinya ada manusia yang secara organnya, secara zahirnya sama dengan kita. Ya, tetapi akalnya tidak ada. Kok beda? Bukan beda, tidak ada. Ada nggak manusia yang tidak ada akalnya? Ada nggak manusia yang tidak ada akalnya? Ada. Kan kemarin begitu. Kenapa sih? Ragu-ragu. Takut disebut pengalaman. Iya, kan ada manusia secara zahir sama dengan kita. Ya inilah ibrah bahwasanya ternyata akal itu bukan organ. Ya, makanya ada yang namanya syurutut tafkir. Ada namanya apa? Syurutu tafkir. Berarti syarat berpikir aja ada syaratnya, Pak. Berpikir ada apa syaratnya? Fotokopi KTP. Apa? Syarat berpikir apa? Berpikir itu ada syaratnya, Pak. Untuk seseorang bisa berpikir, maka dia ada syaratnya. Syarat pertama, manusia itu harus memiliki ad-dimag. Memiliki apa? Ad-dimag. Dimag itu apa? Dimag itu otak. Dimag itu apa? Otak. Niscaya kalau tidak ada syarat pertama ini, maka manusia bisa berpikir nggak? Jelas nih? Benar? Coba kalau nggak ada otaknya, nggak ada otak, wasar banget itu. Lah iya kan bener gitu loh. Soalnya itu nggak berpikir, bukan nggak berpikir, memang syarat berpikir itu membutuhkan otak. Bisa hidup nggak kalau nggak ada otaknya? Enggak. Oh iya gitu loh. Itu maksudnya kan begitu. Tapi memang harus ada otaknya. Kalau manusia nggak ada otaknya, kopong berarti ya. Tahu kopong nggak? Kosong. Ya iya, syaratnya pertama adalah ad-dimag. Dia harus ada ad-dimag. Dimag itu adalah otak. Terus kemudian syarat yang kedua adalah apa? Al-ihsas. Apa? Al-ihsas. Ihsas itu apa? Ihsas itu indera. Bukan indera lesmana, Pak. Indra atau panca indra. Tahu panca indra, Pak? Naon panca indra? Apa? Mata. Emang mata doang? Kan aya panca. Panca berarti naon wae tah? Hidung. Hidung itu organ, Pak. Tadi panca indra, sebutnya mata, cenah. Mata itu organ. Nah, begitu. Panca indra itu berarti penglihatan. Pendengaran itu apa? Organnya apa? Talingo gitu loh, bukan kupiang ya. Talingo itu telinga. Pendengaran, terus penglihatan, penciuman, peraba,
pengecap, perasa, dan raba. Betul. Ya, ada 5. Ada yang keenam? Kan suka ada bilang indra keenam. Apa? Oh, ketujuh malah parah. Manusia syurutut tafkir. Jadi bahasa kita adalah syurutut tafkir. Jadi syarat-syarat berpikir itu yang pertama adalah ad-dimag. Ad-dimag itu ada otak. Terus kemudian al-ihsas. Ihsas itu apa? Panca indera. Yang dimana panca indera itu seperti yang kita pahami, kita tahu ada penglihatan, pendengaran, terus penciuman, peraba dan perasa. Ya, rasa itu kan beda ya sama raba ya. Coba kalau nggak ada itu bisa nggak berpikir, Pak? Dia buta, dia tuli, dia tidak bisa merasa, dia tidak bisa meraba. Bisa nggak? Enggak, gitu loh. Jadi itu namanya apa? Hidup nggak? Koma. Mungkin koma ya. Itu syarat yang kedua, ada dimag, ada ihsas. Terus kemudian yang ketiga adalah al-waqi. Apa? Waqi. Waqi itu apa? Fakta yang akan difikirkan. Apa itu? Mungkin ini, atau mungkin tadi tas apa? Tas yang mahal gitu loh. Terbuat dari kulit apa? Kulit buaya gitu loh. Nanti kita bagaimana itu bisa kok apa namanya? Boleh dan tidaknya. Ya, kita belum masuk sana. Nanti masuk ranah ke syariat gitu loh. Sebelum masuk ke syariat ya kita bahas dulu manusia itu punya apa sih gitu loh. Punya hajatul udawiyah, kebutuhan fisik, punya gorizah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan berpikir. Dan untuk bisa berpikir itu memiliki syaratnya punya otak atau ada otaknya, ada ihsasnya. Ihsas itu penginderaan atau panca indera. Terus kemudian waqi itu fakta gitu loh, ada faktanya, ada apa tadi Pak? Bukti, reality. Ada fakta. Terus kemudian yang keempat ada apa lagi? Yang keempat adalah maklumat. Maklumat itu apa? Informasi. Maklumat itu informasi. Nah, maklumat ini biasanya orang tidak menyadari kalau maklumat itu adalah hal yang sangat dibutuhkan atau menjadi salah satu syarat. Ketika tidak ada maklumat maka manusia tidak akan pernah bisa berpikir. Begitu. Ya. Ya enggak? Iya, maka kalau kita tidak ada otaknya nggak bisa berpikir, tidak ada inderanya nggak bisa berpikir, tidak ada faktanya apa yang mau dipikirkan. Kemudian yang keempat adalah maklumat. Jadi wajar saja kalau kita dulu waktu sekolah atau sekarang nih misalkan disodorkan kepada bapak-bapak suruh nyelesain soal matematika trigonometri. Ngerti nggak Pak? Nih, kalau senyum berarti ya nggak tahu ini. Itu apa namanya bahasa tubuh gitu loh. Iya, matematika trigonometri. Ada yang tahu? Wah, boro-boro cenah ya mah. Ngarti nu karar itu gitu loh. Misalkan ini selesaikan dalam satu soal 2 jam, tak kasih hadiah misalkan. Hadiahnya apa? Ucapan terima kasih. Hadiahnya ucapan. Bisa nggak ngejawab? Kira-kira? Bisa nggak? Kalaupun kita dipaksa, guys, bukan hanya 1 jam, 7 hari silahkan kerjakan. Bisa nggak kita jawab? Nggak bisa. Apa yang menjadikan kita nggak bisa? Karena tidak ada maklumatnya nggak ada. Kita otaknya ada, ihsasnya ada, terus kemudian faktanya ada, yaitu trigonometri. Terus kemudian kalau nggak ada ya nggak bisa, begitu. Nah, baru setelah itu kalau misalkan sudah lengkap seperti itu maka manusia bisa berpikir. Ada otak, dimag, ihsas, terus kemudian waqi atau fakta, terus maklumat sabiqah. Ya. Maklumat sabiqah adalah apa tadi? Pengetahuan sebelumnya. Jika ada itu semua, maka
barulah manusia bisa berpikir. Gitu Pak. Kira-kira nih, nanti ada kita kaitkan dengan bahasan berikutnya, bahwa maklumat sabiqah itu hal yang sangat penting yang akan menjadikan manusia bisa berpikir dan menghasilkan kesimpulan, begitu. Nah ini sekarang pertanyaannya, kalau semuanya ada, terus kemudian apakah otomatis manusia bisa berpikir? Pak? Otomatis enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Enggak, ini kan ada maklumatnya, gitu loh. Maklumatnya udah dikasih, udah dapat maklumat. Kira-kira otomatis. Kalau keempatnya syarat itu, syurut tafkir, syarat berpikir, keempatnya itu sudah ada semua pada diri seorang manusia, otomatis enggak manusia bisa berpikir? Ayo, bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Duh, yang lainnya kemana? Bisa nggak? Oke. Contoh tadi. Contoh ya, orang gila lagi nih. Iya, memang itu kan. Salah satu ibrah dari Allah hadirkan orang gila di sepanjang zaman kan. Di zamannya Rasulullah SAW ada nggak orang gila? Ada. Hari ini ada nggak orang gila? Banyak gitu loh. Ya kan? Di sini ada nggak orang gila? Ada, ya Allah. Iya, gila itu coba, dimagnya ada nggak dia? Otaknya ada nggak? Ada. Indranya ada nggak? Ada. Dia bisa nggak kalau udah ada indra melihat fakta? Bisa nggak? Bisa. Makanya dia makan nggak? Bisa nggak dia bedain antara tuh kan begitu? Iya. Gabus, tahu gabus nggak? Styrofoam. Kalau styrofoam dipuruluk kayak apa bahasanya ya? Iya maksudnya gitu loh. Sepiring styrofoam dengan sepiring nasi, kira-kira orang gila milih yang mana? Nasi. Tuh kan pengalaman apa begitu? Langsung. Loh iya kan? Otomatis kan gitu. Dia bisa mengindra fakta berarti kan? Iya, fakta itu bisa membedakan dia itu. Berarti dimagnya ada, ihsasnya ada, fakta bisa dia temui. Maklumat sabiqah ada nggak? Maklumat sebelumnya ada nggak? Ada. Toh dia bisa membedakan styrofoam dengan nasi, tapi dia bisa berpikir nggak? Kenapa tidak? Kan syaratnya sudah terpenuhi. Nah, akal itu apa berarti? Masuk pembahasan akal. Makanya bahwasanya kemampuan berpikir seseorang mampu, al-insan itu mampu berpikir manakala dia, nah ini yang disebut akal itu adalah dia bisa menghubungkan antara maklumat dengan apa? Fakta. Ada maklumat kemudian ada fakta. Dihubungkan tuh. Anjir, gimana sih? Ya styrofoam. Bisa berpikir nggak? Loh, gimana? Karena katanya ini kemampuan seseorang untuk bisa menghubungkan antara maklumat dengan fakta, kemampuan menghubungkan antara maklumat sabiqah dengan fakta, maka itulah yang disebut dengan akal. Kemampuan apa tadi? Menghubungkan, ngahijikeun gitu loh Pak. Menghubungkan antara maklumat dengan fakta, kemudian dia olah, kemudian dia proses. Di mana dia prosesnya? Di otak, betul. Memang prosesnya itu di otak gitu loh. Ada maklumat, kemudian ada fakta, dia olah. Maka dihasilkan kesimpulan yang baru. Maka kesimpulan itulah hasil daripada berpikir. Maka manusia atau al-insan bisa dia katakan berpikir atau bisa berpikir manakala dia bisa menghubungkan antara maklumat dengan fakta. Maklumat dengan fakta dia hubungkan. Gitu. Orang gila pakai baju nggak Pak? Ada yang orang gila nggak pakai baju? Ada. Serius nanya beneran ya mah?
Orang gila ada yang pakai baju? Banyak. Ada nggak orang gila nggak pakai baju? Ada. Ada nggak masyarakat yang ngasih dia pakai baju? Kira-kira dipakai nggak? Kenapa itu terjadi? Faktanya, konsep itu masalahnya. Berarti dia tidak bisa atau tidak mampu menghubungkan antara maklumat dengan fakta. Era atuh cina kan begitu. Era tuh apa sih bahasa Indonesianya? Malu dong. Itu udalnya kelihatan. Sama temannya udal. Ya. Loh iya, tapi mereka ada rasa malu enggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengaitkan antara fakta dengan maklumat gitu loh. Enggak ada rasa malu. Enggak ada rasa malu. Bahkan mungkin dia enggak sadar. Memang tidak ada kesadaran di situ. Sadar dalam arti al-aqal. Akal. Apa itu akal? Nah, tadi kemampuan menghubungkan antara maklumat dengan fakta dan menghasilkan kesimpulan baru. Jadi at-tafkir atau berpikir, kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghubungkan antara maklumat dengan fakta yang diproses di dalam otak, kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Itulah berpikir. Bisa bedakan ya, bahwasanya manusia atau al-insan disebut berpikir manakala dia punya maklumat kemudian dia bisa menghubungkannya gitu. Jadi kalau ada maklumat tapi dia tidak bisa menghubungkannya, maka tidak ada kemampuan berpikir di situ. Ya. Tidak ada kemampuan berpikir. Makanya gitu-gitu wae gitu orang gila itu. Paham Bapak-bapak? Paham enggak? Sekarang hewan, Pak. Hewan bisa berpikir nggak? Hewan bisa berpikir tidak? Kan ada yang ngomong, wah, hewan yang paling cerdas apa? Ada kancil, cina. Kenapa dia? Kenapa kancil disebut cerdas? Hah? Mencuri. Hewan disebut mencuri nggak? Kan kemarin kita bahas kalau nggak salah. Hewan itu ada nikah apa ada kawin? Ya. Hewan itu nikah apa kawin? Nikah enggak? Iya, kenapa enggak? Sekarang hewan itu apa namanya? Tadi mencuri. Ada nggak hewan mencuri? Ada manusia mencuri. Nah ini masalahnya, kita kadang keliru dalam menempatkan kalimat kepada hewan. Kalau kita mengatakan hewan punya akal enggak? Punya akal enggak hewan? Punya. Hewan punya akal enggak? Tidak. Syarat berpikirnya ada enggak? Ada. Coba hewan punya dimag? Otak hewan? Punya. Punya indera? Punya. Bisa mencerap fakta berarti kan? Tahu nggak mencerap fakta itu gimana? Faktanya dia punya kandang, ya kan? Masuk nggak ke kandangnya? Iya. Bisa dikasih maklumat nggak? Cicing ya. Bingung kan? Bisa nggak hewan itu diberi maklumat? Bisa. Loh, embe? Siapa yang pernah ngangon embe di sini? Ada yang tahu? Loh iya kan? Kambing dimanapun itu berada, wahai kambing dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika dia itu terbiasa di sini di kandangnya, terus kemudian pagi diumbar, digembalakan, sore dilepas, pulang nggak dia? Pulang gitu loh. Dimanapun itu, sapi juga sama, dikeluarkan, terus kemudian sore nggak usah pulang, dia pulang sendiri. Kemana pulangnya? Ke tempat yang biasa itu. Berarti dia punya maklumat nggak? Punya. Dia bisa mencerna maklumat gitu loh. Dia bisa diberikan maklumat. Apalagi hewan-hewan yang sekarang bisa bicara, ada nggak? Burung bisa bicara? Beo. Berarti kan diberikan maklumat kan? Apa maklumatnya? Biasanya dikasih apa? Selamat pagi atau assalamualaikum. Bisa nggak dia? Waalaikumsalam. Subhanallah. Masya Allah, antum kemana aja? Enggak gitu kan? Dia akan menerima maklumat itu. Hewan itu bisa menerima maklumat. Kucing, nah yang paling banyak nih. Kucing bisa nggak menerima maklumat? Bisa. Ingat nggak dia ke orang yang pernah
Dasar di apa biasanya? Kalau misalkan kita kesel, misalkan ada kucing yang baledog, dilempar, ada sapu, timpuk sama sapu. Itu kalau ketemu kita lagi, bagaimana kucing? Kenapa dia kabur? Karena dia ingat. Anjir, bukan mari ngeledog aing ya. Gitu. Begitu. Berarti kan hewan pun bisa diberikan maklumat. Ingat nggak dia? Ingat dia tuh. Oke, kalau gitu hewan bisa berpikir nggak, Pak? Hah? Ayo. Syurutut tafkir ada pada hewan. Tapi apakah hewan bisa berpikir? Ragu-ragu jawabnya ini. Aneh tahu tuh ragu-ragu jawabnya. Lah ya, tidak bisa. Memang betul tidak bisa. Tadi apa berpikir itu adalah kemampuan menghubungkan antara maklumat dengan fakta. Hewan selamanya tidak ada yang cerdas. Kalau cerdas itu manusia aja menamakan hewan itu cerdas kan? Kenapa? Oh, pintar, dia bisa ngambilin koran katanya, bisa ngambilin ini, bisa ngambil bola dan seterusnya. Itu penyebutan manusia. Padahal kalau misalkan kita secara rinci bahwasanya hewan itu tidak ada yang cerdas. Itu adalah khasiat yang Allah karuniakan kepada hewan gitu loh. Kalau hewan cerdas, Idul Adha antri kan? Diajarin tuh. Iya, di depan masjid. Diambil satu persatu. Apa yang dilakukan hewan yang menunggu giliran? Kabur. Masa kabur? Faktanya dia kabur nggak? Enggak. Hewan yang pertama kali di Allahu Akbar gitu. Bismillah, Allahu Akbar kan begitu. Yang hewan yang melihatnya gimana? Cuek aja. Nah, dia padahal melihat nggak? Melihat, gitu loh. Nah, dia ada maklumat berarti. Batur aing cenah. Kan begitu. Karena tidak ada kemampuan menghubungkan antara maklumat dengan fakta, maka dia ya begitu. Kalaulah dia sanggup menghubungkan antara maklumatnya temannya yang sedang di gitu, iyalah, nggak akan sanggup dia. Cuma ditaliin doang kan, begitu keluar dia. Tapi faktanya kan tidak. Itu menunjukkan bahwasanya hewan tidak bisa berpikir. Dan kita bahas nih makin jelas bahwasanya mana yang dimaksud dengan akal. Akal itu adalah tadi kemampuan menghubungkan antara maklumat dengan fakta, diproses di dalam otak menghasilkan kesimpulan gitu. Paham nih Pak? Jadi itulah berpikir, dan kemampuan berpikir Allah karuniakan kepada manusia. Pada hewan tidak. Meskipun seolah-olah hewan itu punya keempat syarat berpikir itu. Ya. Yang disuruh jawab gitu. 3 tambah 2. Pakai bel kan? Ting teng, ting teng. Lumba-lumba. Ya. Tahu nggak, Pak? Emang iya tahu? Di mana coba? Di Ancol. Emang tahu Ancol? Di TV tahunya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada hewan yang disuruh jumlahin 3 tambah 2. Pakai apa dia? Bel kan? Pakai apa? Iya, bel kan? Ya, ding deng. Berapa kali? 3 tambah 2 berapa, Pak? 5. Nggak pakai bel, Pak? Jawabnya pakai bel. Teng. Teng. Berapa kali? 5 kali. Menunjukkan dia berpikir nggak, Pak? Tidak, lo kok ragu? Itu adalah pembiasaan. Sama seperti halnya dia pagi dikeluarkan dari kandang, dilepas di kebun, kemudian dia pulang sendiri. Itu maklumat dan pembiasaan. Nama hewan itu ketika diberikan maklumat, dia hanya sanggup mengulang saja. Ya, sanggup mengulang apa yang sudah terjadi gitu loh. Sedangkan kesimpulannya dia tidak bisa menyimpulkan. Coba kalau hewan diajari 3 tambah 2, maka lakukan bel 5 kali. Deng 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 deng. Coba Bapak datang ke sana iseng-iseng. Saya mau kasih pertanyaan. 2/3 dikali 7 dikali 4 berapa? 5 lagi. 5 lagi. Atau misalkan tambahin maklumat baru atau fakta baru. 2,5 tambah 3 berapa?
Bisa nggak itu lumba-lumbanya? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia hanya mengulang apa yang sudah maklumat dia diberikan kepada dirinya. Itulah hewan. Makanya tidak ada hewan yang bisa berpikir. Nah, inilah titik poin kajian kita kali ini, Pak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk selain daripada manusia, yaitu hewan, agar kita bisa mengambil ibrah bahwasanya di jagat ini, di alam dunia ini ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan yang zahir kita bisa lihat. Tetapi tidak ada syariat untuk hewan. Tidak ada syariat. Syariat itu hanya untuk manusia. Makanya kalau ada tadi kancil apa? Mencuri. Ada nggak mencuri? Jangan bingung. Ada nggak? Nggak ada. Hewan mencuri itu nggak ada. Hewan makan hanya memenuhi apa tadi? Bukan gorizah kalau makan. Hajatul udawiyahnya saja. Makanya hewan itu mau makan apapun dimanapun nggak ada halal, nggak ada haram. Ya. Beda dengan manusia. Manusia makan apapun dimanapun itu ada aturannya, kan begitu. Kenapa manusia dan hewan dibedakan? Karena yang membedakan manusia dan hewan hanyalah akal. Apa akal tadi? Kemampuan. Kalau proses berarti aktivitas. Kemampuan menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Itulah yang dimaksud dengan akal, dan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Siapa manusia itu? Kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan aturan, turunkan syariat terhadap siapa? Manusia. Ada kepada hewan? Tidak ada. Begitulah yang ada di alam jagat ini. Allah karuniakan manusia akal, Pak. Jelas di sini ya. Dan satu lagi, satu-satunya alasan kenapa manusia dihisab, satu-satunya alasan kenapa kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena tadi punya apa? Punya akal. Ya, paham di sini, Pak? Berarti yang ada di sini kita harus sadari. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Fakir hanya bisa menyampaikan bahwasanya sadari potensi kita, khasiatul insan, yaitu manusia punya kemampuan, punya potensi, yaitu hajatul udawiyah harus dipenuhi. Terus kemudian ada goroiz juga minta dipemenuhan. Tetapi ingat, manusia punya akal yang ketika mau memenuhi hajatul udawiyahnya, mau makannya, mau memenuhi gorizahnya, entah itu mau menyalurkan gorizahnya, itu ada timbangan akal. Itu, Pak. Nah, dengan akal itulah manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Dan ini harus kita sadari. Kenapa? Kalau kita tidak sadari, maka akan ada sesalan nanti di yaumil akhir. Ya. Sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk. Quran surat Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat 10. Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 10. Ada yang hafal di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, mereka berkata, lau kunna, wa qalu lau kunna. Jadi mereka berkata, mereka mengucapkan, mereka ngomong. Mereka itu siapa? Nanti akan di akhirnya ada penjelasan. Lau kunna nasma'u. Seandainya saja waktu itu kami mendengarkan. Dengar ya? Berarti bagian dari apa tadi? Bagian dari apa?